Shalom adik-adik sekolah minggu dan remaja. Ada sukacita, Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. ibadah online kita hari ini buat adik-adik sekolah minggu dan remaja. Ada Bang, Ada Bang Rian, ada Bang Jaka, ada Kakak Esra, Ada Kakak Jelita, ada Kakak Aprista. ada Kakak Rizka, ada Kak Simawati. ada Bang Riko. Semoga ibadah online ini bisa mengobati rasa rindu adik-adik sekolah minggu kepada kakak-kakak GSM Tambun. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita angkat satu lagu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Esa, Allah yang telah menyatakan diri dalam sejarah sebagai Allah Tritunggal, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu, karena oleh kasih karunia-Mu dalam Yesus Kristus telah memanggil kami ke dalam persekutuan dengan Engkau melalui baptisan kudus. Hadapanlah wajah-Mu ke tengah-tengah persekutuan ini, agar kami memperoleh semangat baru, sehingga dengan keyakinan yang teguh tanpa rasa takut, kami menapaki hari-hari kami. Terima kasih ya Allah Bapa Pencipta, dan kepadamu Yesus Kristus Juru Selamat kami, dan kepada Roh Kudus penuntun kami, yang mempunyai kuasa di surga dan di atas bumi. Amin. Adik-adik, kita nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah
mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang cintai Taurat-Mu, tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Taurat, yaitu Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Selidiki Aku.
berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu atas kebaikan, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan kepada kami, begitu juga kepada adik-adik remaja, sehingga pada pagi hari yang indah ini kami dapat kembali bersekutu walaupun di rumah kami masing-masing melalui ibadah remaja. Semuanya ini Tuhan kami rasakan adalah karena tuntunan Tuhan, karena kasih Tuhan, dan karena pemeliharaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami selalu, senantiasa, hari-hari kami, sewaktu di rumah, agar kami bisa mempergunakan waktu, agar kami bisa mempelajari hal-hal yang baik, agar kami bisa menjadi anak-anak yang sabar. Kiranya Tuhan yang menuntun kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami dapat beribadah bersama. Walaupun di rumah kami masing-masing melalui ibadah online, kami bersyukur itu adalah karena anugerah Tuhan. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya bukakan hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman yang akan disampaikan kepada kami, kepada anak-anak Tuhan, para remaja yang ada di GKPS Tambun, membuat mereka semakin mengenal kasih Tuhan, semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Bukakan hati dan pikiran kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Salam. Adik-adik para remaja yang ada di GKPS Tambun, salam. Kita jumpa lagi melalui ibadah kita. Walaupun kita dari rumah masing-masing, mari kita menggunakan waktu, mari kita sungguh-sungguh, mari kita membuat hati kita bagaimana beribadah selayaknya kita beribadah di gereja. Posisi hati kita, posisi yang beribadah kepada Tuhan. Kebenaran firman yang akan disampaikan kepada adik-adik remaja pada hari ini, yaitu terambil dalam 1 Korintus 12. Dimulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. 1 Korintus 12 dimulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, adik-adik, para remaja yang ada di Tambun, yang mengikuti ibadah ini dari rumah kita masing-masing. Sekali lagi, salam. Horas. Apa kabar para remaja? Mungkin kalau kita ditanya dari hati ke hati, bagaimana perasaan kita selama lebih kurang 3 bulan ini, karena kita di rumah, sekolah di rumah, bergereja di rumah, menghindari bertemu antara satu dengan yang lain padahal udah rindu, menghindari pergi ke mall, beli ini dan itu padahal kita sudah butuh, menghindari pergi ke tempat-tempat ramai padahal kita kepingin, menghindari pergi ke tempat-tempat wisata padahal kita jenuh di rumah. Mungkin kalau kita ditanya, adik-adik,
para remaja banyak, mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, saya sudah jenuh ini. Saya sudah bosan. Saya sudah rindu pergi ke mall, beli pulpen. Saya sudah rindu pergi ke gereja bersama-sama dengan teman-teman, rindu berkunjung. Banyaklah. Banyak kerinduan-kerinduan kita. Tetapi adik-adik kami yang sangat dikasihi, melalui peristiwa ini banyak hikmah juga yang perlu kita ambil. Banyak makna yang perlu kita ambil. Apa itu? Ya, disinilah kita dilatih untuk bagaimana menjadi anak-anak Tuhan yang sabar. Di sini dilatih kesabaran kita. Bagaimana kita menjadi anak yang sabar di rumah, sabar tidak melakukan perjalanan. Di sini kita dilatih. Apakah kita bisa menjadi anak-anak yang sabar? Jadi di sini kita melatih diri. Sekali lagi, adik-adik semuanya menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Remaja-remaja Tuhan yang memiliki kesabaran yang tinggi. Itu yang pertama, hikmah yang kita peroleh melalui yang kejadian ini, peristiwa ini. Yang kedua, hikmah yang itu adalah kita di sini perlu juga untuk melatih diri untuk taat, tidak membangkang, tidak melawan. Taat kepada pemerintah yang berkata stay at home, tinggal di rumah. Oleh karena itu, mari kita tinggal di rumah, jangan keluyuran, tak usah bertemu dengan teman-teman, stay at home. Karena itu adalah perintah yang juga itu adalah dari Tuhan. Supaya apa? Kita bisa sehat, kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Jadi adik-adik, kita semua yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui peristiwa ini hikmahnya yang kedua adalah kita harus bisa mengendalikan diri kita untuk mengikuti aturan, himbauan yang disampaikan oleh para pemerintah kita, oleh gereja yang berkata stay at home. Mari kita stay at home, menggunakan waktu kita di rumah, waktu yang semaksimal mungkin di rumah, menggali banyak ilmu di rumah, bergaul dengan keluarga, papi ibu, papi mama, belajar memasak dan apa di rumah. Itu yang kedua. Baru yang ketiga, hikmah yang kita peroleh adalah bahwa melalui penyebaran virus corona ini, kalau kita melihat di televisi, ini sudah pandemi. Artinya seluruh dunia. Kalau kita melihat di televisi, yang kena virus corona sudah sampai jutaan orang sedunia. Kalau kita melihat ke Amerika Selatan, Brazil, Venezuela, setiap hari bahkan ada yang mati, meninggal 1.000 orang. Apa yang mau kita lihat di sini? Kita semakin menyadari bahwa manusia itu rupanya terbatas. Manusia itu rupanya adalah oknum-oknum pribadi-pribadi yang ada batasnya, tidak tahu segalanya. Buktinya kita belum menemukan vaksin. Jadi melalui ini kita bisa melihat bahwa kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang kita andalkan setiap hari, adik-adik remaja. Jadi itulah hikmah-hikmah. Melalui peristiwa ini kita semakin berpasrah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Tidak berpasrah kepada pemikiran kita, tidak berpasrah kepada kekuatan kita, karena kita adalah manusia lemah, manusia terbatas.
kita datang kepada Tuhan. Adik-adik kami datang kepada Tuhan. Para remaja datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang menyertai kita. Jadi hikmah yang berikut, mungkin kita banyak berinteraksi dengan adik, yang ada adiknya abang, saudara, papa, mami, semuanya. Dan mungkin banyak belajar di sini bermasak, kue, dan lain sebagainya. Itulah hikmahnya. Jadi Tuhan memberkati. Sekali lagi kita kembali kepada nats firman Tuhan. Apa yang mau disampaikan tadi oleh firman Tuhan adalah bahwa dalam kehidupan kita ada banyak talenta-talenta yang diberikan Tuhan. Di tengah kita para remaja ini ada yang bisa main organ, ada yang bisa singer, ada yang pintar bernyanyi, ada yang pintar membaca puisi, mungkin ada yang berbakat menjadi peragawan, peragawati, peragaan busana. Banyak talenta-talenta kita. Itulah kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah kekayaan yang Tuhan curahkan kepada kita. Talenta-talenta yang apa yang kita miliki. Karunia-karunia apa yang kita miliki. Jadi firman Tuhan berkata di sini, oleh karena karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sebaliknya adik-adik, saudara kita semua. Misalnya, salah satu dari antara kita ada karunia untuk main organ. Jangan mentel. Jangan sombong. Kalau disuruh oleh ibu guru, kalau disuruh oleh sekolah minggu, hari minggu ini main organ, terima kasih Tuhan atas talenta yang diberikan Tuhan kepada aku. Aku bisa melayani. Terima kasih Tuhan, aku bisa menjadi singer. Jangan adik-adik, kita semua yang dikasih oleh Tuhan, kalau ada talenta kita, misalnya pintar bernyanyi, jangan itu membuat kita menjadi sombong, angkuh, tinggi hati, menyepelekan orang lain yang tidak berusaha bernyanyi. Karena apa? Setiap pribadi punya talenta masing-masing. Coba lihat teman, ada talentanya yang tidak bisa kita lakukan, dan sebaliknya ada yang bisa kita lakukan, tidak bisa dilakukan oleh teman-teman kita. Semuanya itu adalah dari Tuhan, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dari Allah kita, Allah Bapa. Walaupun berbeda karunia, berbeda talenta, berbeda kemampuan kita, mungkin di sekolah misalnya ada yang pintar bahasa matematika, tapi mungkin dia lemah di bahasa Inggris. Ada yang pintar mengarang, tapi mungkin dia lemah di aljabar. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, kita bersyukur. Anak-anak remaja bersyukur jika adik-adik, jika saudara punya talenta untuk mengetahui ini, bisa bermain keyboard, persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Persembahkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan simpan. Jangan buat itu untuk menjadi keangkuhan, kesombongan pribadi. Ya. Karena apa? Itu adalah pemberian anugerah Tuhan yang sangat luar biasa kepada kita. Mungkin ada remaja ada 20 di sini. Mungkin ada 30. Kita di rumah kita masing-masing. Kita mungkin bisa melihat, oh aku pintar, aku pandai di sini, karunia aku di sini, talenta aku di sini. Si B talentanya itu bermacam-macam, berbeda-beda, tidak ada yang sama. Tetapi yang mau disampaikan oleh kebenaran firman Tuhan melalui karunia-karunia kita harus menyadari bahwa itu adalah dari Tuhan yang esa, dari Allah yang esa, bukan dari Allah yang berbeda-beda. Dan itu kita lakukan, dan itu kita harus mengucap syukur. Adik-adik harus berterima kasih. Berterima kasih kepada Tuhan atas talenta, dan itu juga harus bisa kita kembangkan untuk
kemuliaan nama Tuhan. Jadi kalau ada kemampuan kita, mari kita berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi ada talentamu untuk bernyanyi, persembahkanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada talentamu untuk berpuisi, berikanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada talentamu untuk bisa bermain organ, berikanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan sebaliknya. Itu untuk menyombongkan keakuan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan talenta yang luar biasa kepada kita. Jadi itu yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Sekali lagi, adik-adik, kita semua dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami sedikit memberikan pembelajaran tentang konteks Korintus. Di Korintus itu, oleh karena talenta yang mereka miliki, ada percekcokan, ada keangkuhan. Karena itulah Rasul Paulus mengingatkan, oh jangan seperti itu. Itu adalah yang daripada Tuhan. Oleh karena itu berikanlah talentamu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah kemampuanmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikanlah, kalau ada pun yang kita miliki lebih dari orang lain, kita berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk menyombongkan diri sendiri. Bukan untuk keangkuhan diri sendiri. Bukan menjadi kita lupa daratan. Bukan membuat kita merasa lebih hebat, merasa lebih tinggi dari yang lain. Tetapi kita menjadi semakin bersyukur. Kita semakin berterima kasih. Kita semakin mengatakan kepada Tuhan, thanks God, thanks Lord, atas anugerah Tuhan. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Mari kita sekali lagi menggunakan talenta kita yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kebenaran firman yang Tuhan telah sampaikan kepada kami melalui ibadah kami pada pagi hari yang indah ini. Kiranya kebenaran firman yang telah mengingatkan kami, menyadarkan kami akan karunia, akan talenta yang Tuhan berikan kepada kami, supaya talenta itu bisa kami pergunakan, bisa kami pertontonkan, bisa kami perlihatkan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak Tuhan yang ada di GKPS Tambun. Mungkin sebentar lagi, mungkin ada yang naik kelas, ada yang menerima pengumuman, ada yang mau menuju SD, SMP, SMA, entah kemana, entah perguruan tinggi. Kiranya Tuhan ada di depan kami, menunjukkan jalan, membuka jalan kepada kami ya Tuhan. Kami adalah orang yang lemah. Kami adalah orang yang tidak tahu apa-apa. Kami hanya berpasrah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan kami, Yesus Kristus menyertai, menuntun, memelihara kami. Begitu juga memberkati orang tua kami. Berikan kekuatan yang daripada Tuhan dalam kondisi sekarang ini, supaya kami semua tetap kuat, berpasrah di dalam Tuhan. Kami yakin ada jalan yang Tuhan mau berikan. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus Kristus berkati firman-Mu yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Kiranya itu menjadi bekal rohani buat kami semuanya, dan berkati kami, anak-anak remaja yang ada di GKPS Tambun, para guru kami, orang tua kami, dan gereja GKPS Tambun. Dalam nama Yesus Kristus, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, untuk kreativitas di kelas kecil membuat angka 1 diwarnai
lalu digunting, dan nanti ditempelkan di kertas berwarna. Angka 1 artinya Tuhan yang Esa. Adik-adik sekolah minggu untuk di kelas besar, kreativitasnya yaitu membuat gambar seperti ini, lalu diwarnai semenarik mungkin, dan hasilnya nanti dikirim ke grup kakak sekolah minggu atau ke jemaat GKP Tambun. Terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita minggu ini 2 Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Kita akhiri ibadah pagi kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dapat melakukan ibadah bersama di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati nyanyian doa, firman, begitu juga persembahan yang telah kami berikan. Kiranya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan, dan apa yang kami telah persembahkan dapat dipakaikan untuk penyebaran nama Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Ibadah kami akan selesai. Kami akan melakukan aktivitas seterusnya. Kiranya Tuhan selalu bersama dengan kami, menuntun, membimbing, mengajari kami, supaya kami tahu apa yang harus kami perbuat. Dalam nama Yesus kami berdoa, terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang daripada Tuhan Allah.
kasih karunia daripada Allah Bapa, penyertaan dari Roh Kudus, dan pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya menyertai, memelihara saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam buat kita semuanya. Salam para remaja. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Horas mabata ganupan. Amin.